Menu utama kali ini, Saudara. Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan aneh baru 100 hari kerja sudah dicalonkan di pemilihan Presiden 2029. Prabowo mengaku malu dicapreskan lagi kalau program pemerintahan saat ini tidak berhasil. Dalam pidatonya di acara Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo angkat bicara terkait hasil Kongres luar biasa yang mengusungnya sebagai Capres 2029. Kata Prabowo, aneh memang baru bekerja 100 hari sudah diusung di Pilpres mendatang. Bisa-bisa nanti ada pengamat yang bilang ia ambisius. Prabowo juga minta kalau program pemerintahannya tidak berhasil, tidak perlu diusung maju Pilpres karena malu mengecewakan rakyat. Dan memang sebetulnya aneh, baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk mau dicalonkan tahun 2029. Nanti ada itu pengamat-pengamat Prabowo ambisi. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya, kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hadir di arena HUT ke-17 Partai Gerindra dan tiba bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi turut berpidato setelah Prabowo. Di depan kader dan tamu undangan, Jokowi memuji Prabowo sebagai presiden terkuat di dunia yang mendapat dukungan rakyat dan parlemen. Dengan berseloroh, Jokowi bilang saking kuatnya tak ada yang berani mengkritik Prabowo dan ia yang jadi sasarannya. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengirim sinyal akan mendukung Prabowo sebagai calon presiden di Pilpres 2029. SBY menjadi salah satu petinggi Partai Demokrat yang turut menghadiri silaturahmi para pimpinan Partai Koalisi Kim di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat. Di depan pertemuan, SBY meminta koalisi satu hati mendukung Prabowo menjalankan agenda pemerintahan tak hanya 5 tahun, melainkan 10 tahun ke depan. Satu hati untuk pemimpin kita, untuk pemerintahan yang beliau pimpin. Yang kedua, prioritas yang beliau pilih, agenda yang akan dijalankan 5 tahun ke depan, insya Allah 10 tahun ke depan. Usai menghadiri silaturahmi koalisi Kim di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengungkap Presiden Prabowo menawarkan Kim atau Koalisi Indonesia Maju menjadi koalisi permanen pendukung pemerintahannya. Muhaimin tidak gamblang menjelaskan apakah koalisi permanen untuk mendukung Prabowo maju sebagai Capres 2029. Kata Muhaimin, koalisi permanen berlaku sampai kapanpun. Intinya memperkuat koalisi. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan.
Koalisi permanen ini buat 2029 Gus sampai 2029. Ya sampai kapanpun namanya permanen. Oh, berarti udah sepakat juga Gus Pak Prabowo Gus buat 2029 Gus. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan keinginan Presiden Prabowo Subianto membentuk koalisi permanen masih perlu dikaji. Paloh mempertanyakan berapa lama waktu dari arti permanen yang dimaksud Ketua Umum Partai Gerindra itu. Tapi pada dasarnya itu hal-hal yang baik gitu. Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu kan? Pasti ada batas waktu ya kan? Apakah 2 kali pemilu, 3 kali pemilu, 4 kali pemilu, 5 kali pemilu dan sebagainya ya. Meski hadir dalam acara silaturahmi koalisi Kim di Hambalang Bogor, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Heriawan menyebut partainya belum menentukan arah dukungan untuk Pilpres 2029. Ya tentu itu adalah pengumuman dari Gerindra. Ya. Sikap-sikap partai kan tentu ya jangan sekarang sikapnya nanti menjelang itu. Dan tadi juga tidak ada permintaan untuk koalisi didukung, tidak ada kan. Yang ada adalah diumumkan bahwa beliau akan maju kembali pada tahun 2029, itu diumumkan. Bahwa kemudian nantinya seperti apa ya kita tunggu nanti ya. Karena banyak perhitungannya tentu ya Pak, kalau untuk 2029 masih panjang ya Pak. Masih panjang dan beliau juga tidak minta dukungan untuk sekarang. Enggak, ngomong saja. Hanya